Ya, ini berdasarkan keterangan pengacara terdakwa ya. Waktu saya bertanya kepada eh, Tony RM pada waktu itu, waktu dia hadir di sini, saya menanyakan itu, Bang, ada nggak ahli digital forensiknya? Beliau mengatakan nggak ada. Nah, alat bukti handphone itu sudah dihadirkan di persidangan. Makanya pengacara terdakwa pada saat itu bertanya kepada JPU, loh ini akunnya kok udah di lock out? Loh ini SIM Hmm. cardnya kok udah berganti atau nggak ada? JPU bilang, kami terimanya sudah begitu Pak, dari Hmm. penyidik. Nah, dari situ aja kita berarti kan alat bukti digital sudah dihadirkan, tapi ahli digital forensiknya nggak ada. Hmm. Nah, saya nggak tahu agenda persidangannya ya, tapi itu berdasarkan keterangan dari Tony RM selaku pengacara terdakwa karena beliau yang bersidang ya. Itu saya juga yang mempertanyakan itu sebenarnya. Nah, seyogianya, seharusnya ketika bukti elektronik itu dihadirkan, pada saat itu juga biasanya dihadirkan ahli digital forensik untuk Hmm. menjelaskan dari mana data itu didapat, dari mana, seperti apa metode yang diambil, seperti apa metode yang dipakai untuk mengekstraksi Menguatkan. atau menampilkan, menayangkan rekaman CCTV. Ini contoh ya, contoh. Ini dari perkara Sambo aja deh, yang paling jelas ya. Karena Sambo itu waktu itu penyitaannya kan Mabes Polri itu. Nah, ketika disita, itu kan harus dijelaskan yang disita apanya aja. Aja. Nah, di situ waktu itu di ahli digital forensik itu menyatakan bahwa DVR-nya harus diambil. Di dalam DVR itu ada hard disk. Nah, lalu kemudian diterbitkan berita acara ya. Kemudian diuji di laboratorium forensik, diambil ekstraksinya, hanya bentuknya kopi. Jadi dia mengambil kopinya, atau di cloning istilahnya ya, di copy, baru disegel kembali, dibungkus hard disk itu, untuk menjamin originalitasnya. Nah, lalu maka akan ditayangkan, lalu kemudian diambil hanya yang merujuk pada perbuatan atau waktu-waktu tertentu di mana menayangkan misalkan korban atau pelaku gitu ya. Nah, tapi ketika misalkan pengacara terdakwa nih ingin memutar kembali, itu harus disiapkan. Tolong putarkan menit sekian, menit sekian. Nah, karena kan alibinya nanti akan berkaitan dengan itu. Maka harus dihadirkan ahli digital forensik. Jadi bukti itu harus bisa diakses oleh pengacara terdakwa juga. Harus diakses kedua belah pihak ya, termasuk hakim. Jadi bukan hanya dikuasai oleh JPU aja. Nah, persoalannya adalah kata pengacara Tony itu tidak diputarkan. Harusnya memang diputarkan ya. Contoh misalkan, Ririn mengatakan dia datang ke rumah itu jam 22 atau 23.30 misalkan. Nah, berarti pengacara ini kan kira-kira ya, sekira pukul 23.30 gitu. Ini misal ya. Nah, maka pengacara itu berhak meminta tolong diputarkan dari jam 23 lewat 15 sampai 23.45. Nah, atau misalkan ada informasi dari terdakwa Ririn misalkan. eh, ada orang lain datang sekitar jam 12. Nah, itu harus diputarkan juga. Jam 12 malam misalkan. Harus diputarkan juga. Kecuali memang tidak ada ternyata orang yang datang, itulah buktinya. Karena scientific evidence itu, kalau menurut Prof. Emran kan di atas 90%. Dan itu tidak bisa dibantah ya. Gitu. Nah, termasuk nanti akan dianalisa juga. Oh, itu ternyata potongan. Oh, itu sambungan. Oh, itu hasil editing.
Nah, itu juga berhak menghadirkan karena bukti itu juga harus bisa diakses oleh dan diteliti oleh pengacara terdakwa. Nah, sayangnya itu nggak ada kata Pak Tony RM pada saat itu. Demikian, Mr. Z. Oke, aku Baik. nambahin nih, Mr. Z. Aku nambahin. Tadi aku tuh sempat nonton di itunya itu Pak Tony ya. Itu ibunya si Eis itu telepon-teleponan itu dari jam 10, jam sekian, sampai masih jam 12 malam, ya kan? Itu masih nyambung, katanya ada tamu di rumahnya. Ayo, itu diungkap nggak di persidangan tuh? Ibunya Eis itu berarti istrinya Budi. Gitu. Mister Z udah nonton belum tuh? Udah. Nah iya makanya itu di persidangan diiniin nggak sih, dimunculkan nggak sih? Diputar Ya deh kalau kayaknya, aku lihat tadi ada diputar silakan di terlihat. dijelaskan Mr. Bland. Kalau memang untuk mencari kebenaran, kenapa tidak? Silakan Mr. Bland. Iya, kalau itu kan bagian dari pembuktian dari pihak terdakwa ya, yang menjelaskan bahwa pada saat itu masih berteleponan dan almarhumah Uis itu mengatakan lagi ada tamu. Nah, disebut tuh namanya Yoga. Betul. Disebut namanya Yoga. Nah, itu kan juga bagian dari pembuktian sebenarnya bahwa ada orang lain di TKP tersebut pada jam segitu selain terdakwa ini gitu. Ririn dan Priyo ini. Nah, hal-hal itu memang begini teman-teman ya. Apapun keterangan itu wajib kita anggap benar dulu. Karena kalau sudah kita bilang salah, berarti udah nggak usah diuji kalau salah. Tapi justru kita anggap benar supaya ruang untuk menguji itu terbuka. Nah, pada akhirnya ketika ruang untuk menguji sudah dibuka, siapa yang harus membuktikan? Ya, yang mendalilkan. Kalau terdakwa mengatakan ada pelaku lain, yang harus membuktikan itu ya si terdakwa itu sendiri melalui pengacaranya nanti. Mencari bukti-bukti itu. Karena ini Bang Maksi sering bilang ini, ada asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Bukan berarti kita membela ya, tapi untuk membuat terang benderang. Maka sekecil apapun keterangan itu harus kita terima dan kita uji. Kalau dia tidak mampu membuktikan berarti dia bohong. Gitu loh. Jadi bukan berarti kita membela membabi buta ya. Nah, termasuk Priyo kan. Priyo itu keterangannya harus kita anggap benar supaya bisa diuji. Nah, ketika dia nanti bisa membuktikan, maka sah menjadi fakta. Tapi kalau hanya keterangan tanpa bisa dibuktikan, ya nggak ada nilainya, 0. Nah, kaitannya dengan tadi, keterangan Ririn yang mengatakan ada nama Yoga bisa dikonfirmasi oleh hasil teleponan atau kesaksian dari ibundanya almarhumah Uis. Betul. Gitu teman-teman. Jadi bukan berarti kita membela ya, tapi ini hanya persesuaian namanya. Betul. Mengenai keabsahannya nanti biarkan hakim yang majelis hakim yang menilai. Gitu. Demikian Mr. Z. Baik. Baik. Waduh, Mister Z malah makan keripik gitu. Ini apa namanya nih, manis-manis gitu, apa namanya? Manisan. Ya. Silakan Bang Rojak. Bang Rojak. Siap. Nah, ini Silakan. mungkin dari beberapa yang tadi disampaikan Mr. Blin. Sementara kan kita ketahui bersama di dalam persidangan itu kan tidak semuanya seperti pengadilan-pengadilan yang mempunyai seperti di Jakarta lah atau di kota-kota besar. Sementara di daerah Indramayu mungkin kesulitannya menghadirkan ahli, kesulitannya dalam ya khususnya mungkin yang terkait dengan persidangan.
Nah, ini kan juga memberi keterbatasan nih untuk keyakinan hakim. Nah, bagaimana dalam proses dakwaan ketika hal itu sulit untuk dihadirkan gitu. Sementara kan yang saya nilai positif hari ini adalah keterbukaan akses terhadap pengadilan itu lebih baik begitu. Nah, itu mungkin yang sedikit menjadi kurang ya bagi saya ketika melihat fenomena pengadilan di setiap daerah itu tidak menghadirkan akses-akses sehingga hukum itu tidak terlihat sepenuhnya seperti yang di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah ini maju begitu. Oke, saya ingin tanya dulu. Masalah ahli itu. Masalah ahli. Saya ingin tanya dulu Bang Maksi. Bang Maksi, halo Bang Maksi. Mana Bang Siap, Maksi? hadir. Bang Maksi, saya mau bilang begini. Ini beda pembahasan ya, terkait dengan apa yang disampaikan KDM Bang Maksi. Di dalam podcastnya KDM itu mengatakan bahwa pengacaranya ada hadir tuh, tanda tangan dan sebagainya, terus kemudian menerima duit dan sebagainya, tapi komunikasinya dengan Ririn. Sementara pensiunnya itu pensiun dari Ahmad Yani Bang Maksi. Coba, monggo Bang Maksi. Kalau lah itu Mr. G memang agak jauh ya dari TKP ya Mr. G, dan Ya, locus and tempus delicti pun cukup jauh Mr. Tapi nggak masalah. Jadi itu saya pikir itu masih sebagai katakanlah petunjuk Mr. G. ya, Kalau itu benar, kebenaran sejati yang disampaikan pengacara itu yang lama ya, yang terkait pencairan dana pensiun, ya, namanya Pak Kotip. Pak Kotip. Pak Kotip. Sekali lagi teman-teman, pokoknya ini kan masih tahap Pak Kolid. Jadi, Mr. G, saya mau bilang dulu begini ke teman-teman di bawah ini, Mr. G. Ke teman-teman mungkin bingung, kenapa pengacara suka bilang atau ahli hukum mengatakan keterangan satu saksi bukan saksi atau bukan bukti. Kan jadi pertanyaan besar nih, apa maksudnya? Kan begitu. Kalau mungkin teman-teman di luar sana pasti, itu benar. Nggak bisa. Jadi, keterangan manusia bisa berbohong. Makanya, majelis hakim tidak bisa memegang satu keterangan satu orang. Nggak bisa. Karena manusia kan cenderung bohong. Manusiawi. Kecuali bukan manusia. Apalagi dia terlibat di sana. Pasti dia akan menjauh. Dia akan mengelak. Jadi keterangan manusia bisa berbohong, kecuali yang Mr. Ben bilang tadi, alat bukti elektronik. Dia tidak bisa bohong, sepanjang alat bukti elektronik tersebut sudah diuji melalui digital forensik. Jadi gampangnya begini, Mr. Ya, Manusia bisa bohong, orang bisa bohong, tapi alat bukti elektronik tidak bisa bohong. Bedanya situ. Jadi, terkait yang Mr. Ji tanyakan lagi, kebenaran itu kan ada di pengacara itu. Kan dia menyampaikan ke KDM. Iya kan? Kalau bagi kami, teman-teman, keterangan satu orang, mau satu gunung pun, satu karung, nggak bisa. Harus diuji, harus dikuatkan dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, gitu-gitu. Nah, ini menarik Mr. Ji. ya, Menarik Mr. Ji. Ini kembali tadi saya asumsi liar lagi nih. Asumsi liar. Kalaulah benar Ririn bisa mainkan peran itu, mencairkan dana pensiun. Dia bisa merubah data-data Aman Yani. Dia bisa membuat surat kuasa seolah-olah ditandatangani oleh Aman Yani. Ya kan begitu? Kalau itu memang Ririn yang tanda tangan, tapi dia mengakui itu Aman Yani, itu luar biasa Mr. Ji. Kan begitu logikanya. iya. Saya mau bilang Mr. Ji, kalaulah ini benar semua yang di luar tadi, di luar TKP ini, di luar TKP, di luar jarak waktu juga, kalau itu benar Mr. Ji, maka kalau kita tarik, kita coba sandingkan dengan TKP Mr. Ji, kemudian ada chatting itu,
kepada Evan, kemudian KTP pada saat di hotel menggunakan fotokopi KTP-nya si Budi. Ya. Kalau kita sandingkan dua peristiwa ini Mr. G, yang metode yang dimainkan, kalau memang ini Ririn ya, metode yang dimainkan ini hampir sama Mr. G metodenya. Dugaan ya. Dugaan, ya, praduga. Presumption of innocence. Presumption ya teman-teman. Praduga, asas praduga tak bersalah. Maka ada kemiripan Mr. G. Kira-kira begitu Mr. G. Terima kasih, demikian. Baik. Menambahkan Mr. Z. Boleh sebentar. Ya, oke, sekarang. Yang pertama, memang itu nggak ada substansinya dengan perkara yang sedang disidangkan, ya. Tapi oke lah kalau kita cuma mau coba-coba menganalisa ya, buat main-main aja. Pertama, keterangan pengacara tersebut di podcastnya KDM mengatakan bahwa Bang Imran tuh. seolah-olah Ririn ini memanipulasi ya. Faktanya uang itu cair tanpa kehadiran Amaniani. Oke. Ya, Kalau itu melawan hukum berarti pengacara itu terlibat. betul. Itu fakta. Ya. Terlepas dia ditipu atau apapun, dia terlibat. Orang Karena dia banknya mengurus kan? Karena dia mengurus sampai uang itu cair. Ya kan? Seharusnya ketika dia menerima atau membuatkan kuasa, orangnya tidak ada. Harusnya dia bertanya, minimal dia tahu. Dia memastikan. Kan bukan begitu? ya, betul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin uji keterangan-keterangan di luar sana yang seolah-olah Ririn ini menghabisi Amaniani dan menguasai uang dana pensiunnya. Sekarang saya mau balik analoginya. Bagaimana jika Amaniani yang memerintahkan atau menyetujui itu? Saya nggak ada uang nih buat bayar utang sama kamu. Tapi ada uang dana pensiun saya, kamu ambil aja itu. Yang 114, terus nanti sisanya per bulan kan ada cair tuh 3,2 juta. Nah itu udah anggap aja saya nyicil. Kira-kira kalau asumsinya kayak begitu, kira-kira bagaimana? Wah, kesepakatan Artinya, tuh. apa yang terjadi itu atas kesepakatan dan persetujuan dari Amaniani itu sendiri. Betul. Ya kan? Makanya saya bilang, lebih suka itu untuk menganggap semua itu benar. Supaya bisa kita uji. Kalau kita langsung menjustifikasi, ya, menjudge ini, wah berarti dia tuh memang kriminal otaknya. Jangan-jangan Amaniani dihilangin juga. Metodenya hampir sama nih yang kayak begini. Nah itu kan berarti kan asumsi liar kita kan. Ya sah-sah saja sebenarnya. Tapi lebih baik kita anggap itu benar supaya bisa kita uji. Kita uji dengan analogi terbalik aja. Bagaimana jika Amaniani menyetujui dan kesepakatan itu? Oke dah, saya punya utang sama kamu. Ini ada 114 juta uang yang bisa dicairkan dari dana pensiun saya. Nanti sisanya 3,2-nya kamu ambil aja tiap bulan. Kalau dia mengatakan begitu, kita mau bilang apa? Ya kan? Nah, artinya poinnya adalah ketika Ririn mengatakan bahwa Amaniani punya utang dengan dia 300 juta, dia bisa menunjukkan kwitansinya. Entah benar, entah bohong, tapi dia punya bukti gitu loh. Entah palsu, entah otentik, setidaknya dia bisa menunjukkan buktinya. Tinggal diuji, lagi-lagi diuji kan. Apakah benar itu tanda tangannya Amaniani? Apakah benar itu kwitansinya? Kan begitu kan? Ya. Nah, keterangan-keterangan itu sebenarnya, kalau menurut saya pribadi ya, itu bagian dari profiling orang aja sebenarnya. Substansi dengan perkara yang sedang disidangkan ini nggak ada. Itu sama ketika kita mengatakan bahwa, wah dia kiai itu, dia guru ngaji, pemilik pondok pesantren, nggak mungkin dia macam-macam. Faktanya dia melakukan perbuatan asusila terhadap santrinya. Ya kan itu fakta. Fakta. Iya. Nah, profiling inilah yang biasanya membuat bias dan menyesatkan. Jadi ada framing duluan gitu loh. Bahwa dia ini begini, dia ini begitu, kemudian datang ke podcast mengatakan begini, mengatakan begitu. Padahal sebenarnya substansinya adalah perkara yang sedang disidangkan ini. Nggak ada. Seburuk apapun kita memprofiling orang,
Kalau tidak terbukti perbuatannya, dia pasti dibebaskan. Betul. Tapi sebaik Oke. apapun kita memframing orang, kalau perbuatan nyata terbukti secara sah dan meyakinkan, dia pasti dihukum. Betul. Oke. Demikian, Mr. Z. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Blind. Ini kita ucapkan dulu, ada Prof. Imran. Selamat datang, selamat malam, Prof. Imran. Malam Malam, Suzy, malam semuanya. Malam, malam. Prof. Malam, Prof. Bung Bex, Siap, Prof. Mr. Blind. Siap, Prof. Ya, kalian, Mamir, yang lainnya. Iya, malam, Prof. Oke, Prof. Imran, saya ingin menyampaikan bahwa tadi pagi ini ada agenda sidang, yaitu saksi atas nama Rio. Prio ya. Ayo Prio toh. Iya, Prio. Dan di depan hakim nampaknya dia menceritakan semuanya dari A sampai Z dan berbagai macam. Itu menurut Prio. Saya tidak mencampuri itu, tetapi dengan gamblang Prio bisa menceritakan itu. Nah, dengan cerita Prio ini, maknanya terhadap kasus ini bagaimana, Prof? Monggo, Prof. Ya. Jadi ini dihadirkan atas apa? Maksudnya keterangan terdakwa apa keterangan saksi? Kalau misalkan dia saksi, berarti kesaksian dia terhadap dakwaannya si Ririn. Ini apa Ya, nih, dalam apa? Dia saksi. standing posisinya? Saksi dari Ririn. Oke, berarti dia berikan kesaksian terhadap dakwaannya si Ririn ya. Yap. Bukannya sudah kemarin ya, Mr. J? Kalau nggak Ditunda, salah Prof. ya? Dilanjutkan ini, Prof. Oh, dilanjutkan. Iya. Karena bunyinya di situ sidang ditunda. Begitu, Prof. Kemudian dilanjutkan tanggal 21 hari ini, Prof. Demikian, Prof. Jadi dalam keterangannya itu apa? Artinya dia membantah dakwaan apa dia membantah cerita sebelumnya kah atau gimana kira-kira? Kayaknya pengembangan cerita deh, Prof. Oh, dikembangkan lagi, tapi masih artinya versinya masih kontra sama dakwaan atau Iya, kontra. oh kontra Kontra. gitu. Ya, karena kan di dalam dakwaannya jaksa itu melakukan secara bersama-sama. Ririn memukul, Prio pun demikian. Ririn memukul, Prio demikian. Demikian Prio, demikian Ririn. Oke. Nah, di sini tadi Ya, diceritakan semua bahwa Ririn hanya melihat eksekutornya adalah Ririn. Iya. Prio hanya melihat eksekutornya hanyalah Ririn. Itu yang saya tangkap, Prof. Begitu, Prof. iya itu sama aja. Artinya itu naming juga penyertaan juga. Apa namanya? Jadi penyertaan melakukan tindak pidana sebenarnya. Jadi memang karena begini, kalau misalnya kita versikan pada dakwaan itu kan itu sudah ada dulu kesepakatan kalau nggak salah itu di hari Minggu ya. Di hari Minggu. Kesepakatan itu memang kemudian yang menjadi motivasi dari si Prio ini untuk mengikuti skenario-nya si Ririn itu kan memang karena dia diiming-imingi dengan 100 juta kalau nggak salah. Lalu kemudian dia diperintahkan Ririn itu untuk mengambil mempersiapkan alat ya. Kalau nggak salah apa namanya? Palu ya, palu. Godam. Itu kan merupakan perbuatan persiapan dan semuanya tuh. Artinya dia sudah merencanakan itu kan sejak awal. Jadi kalau kita balik lagi kepada apa yang sebenarnya disampaikan, sebenarnya sih kesaksian itu nggak berarti apa-apa kalau memang dakwaan itu benar. Ya. Itu jadi nggak penting lah dia nggak memukul sekalipun ya nggak penting karena memang mensreanya di antara kedua orang ini memang sudah ditujukan untuk merampas nyawa orang. Sejak awal memang skenario mereka itu untuk memang menghilangkan nyawa orang. Makanya apa? Ketika berkunjung ke sana pun kan mereka secara bersama-sama ke sana.
Oh iya. secara bersama-sama. Artinya, dan kemudian di sana kan terjadi pembagian peran. Peran itu kan sudah dilihat nih sejak ada perencanaan tuh. Perannya itu salah satunya sejak ada perencanaan itu kan dia mengikuti apa yang kemudian diarahkan oleh si Ririn. Nah, Iya. artinya begini, dalam konteks pembagian peran itu, kalau tanpa satu peran berarti tindak pidana itu tidak mungkin terjadi. Dalam konteks ini ya, kalau ke dalam konteks dakwaan ini ya, Ya. karena kedua peran itu memang memiliki sama-sama penting di antara satu dan lainnya, makanya dakwaannya itu secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Doktrinnya begitu, Mr. G. Ini kalau saya agak jauh lagi kepada doktrin, mungkin agak sulit lah bisa diterjemahkan. Cuman memang itu harus ada dua dulu, ada dua. Dalam hukum itu namanya double intense, double intense. Jadi intense ini apa namanya? Niat jahat ya, niat jahat intense. Jadi pertama itu harus dulu ada namanya subjektif onslaught elemen. Jadi elemen kejahatan secara subjektif nih. Jadi sudah ada dulu pikiran jahatnya. Nah, pikiran jahat itu lalu kemudian dikonkretkan ke dalam perbuatan nyata, bersifat objektif. Nah, diobjektifkan ke dalam perbuatan nyata. Makanya ada elemen keduanya itu objektif onslaught elemen itu. Jadi sudah ada sebenarnya ada niat jahat ada niat jahat di antara kedua belah pihak itu, lalu kemudian mereka secara bersama-sama mengobjektifkan itikat jahat itu ke dalam perbuatan konkret, merampas nyawa orang lain. Nah, konsekuensi dari itu menurut Mulyatno ya dakwaannya harus secara bersama-sama. Artinya kedua orang ini secara bersama-sama itu berarti derajatnya sama, Mr. Z. Sama. Nah, antara si A dengan si B ini sama. Jadi ketika kita bicara otak pelaku itu nggak relevan lagi. Nah, otak pelaku itu terkecuali seseorang yang belum ditemukan sama sekali ataukah dia melakukan pembunuhan tapi menggunakan tangan orang lain. Whitlocker namanya, Whitlocker. Saya pengen merampas nyawa si A, tapi saya tidak mempunyai kemampuan untuk merampas nyawa si orang itu. Maka kemudian saya mencari pembunuh bayaran. Nah, saya ini disebut sebagai apa? Saya ini disebut sebagai intellectual dader, otak dari tindak pidana itu. Sementara si pembunuh bayaran itu disebut sebagai material dader, eksekutor. Berarti saya menggunakan tangan eksekutor itu untuk melakukan pembunuhan. Artinya apa? Artinya bahwa motivasi pembunuhan itu ada pada saya. Ya kan? Sementara motivasi dari si eksekutor itu adalah apa? Upah yang saya berikan. Jadi motivasinya berbeda. Nah, itu. Tapi kalau dalam case ini ya memang mereka sama-sama sudah ada kesepakatan. Artinya perbuatannya pun dilakukan secara bersama-sama. Itu Mr. G. Jadi kalau Mr. G balik kepada pertanyaan tadi, kira-kira seandainya begini, dia coba untuk meminimalisir lah tindakan dia, perbuatan dia. Targetnya itu adalah penjatuhan pidananya itu bisa jauh lebih ringan daripada si Ririn ya. Kita asumsikan bahwa memang mereka sudah merencanakan secara bersama-sama. Itu menjadi nggak penting, Mr. G. Yap. Karena penjatuhan pidana itu dia nggak ngelihat pada perbuatan, tapi dia lihat pada sikap jahat, sikap batin, sikap jahat orang ketika mau melakukan perbuatan. Yap. Nah, makanya apa? Dasar dari pertanggungjawaban itu adalah kesalahan orang. Jadi perbuatan, kadang-kadang ada orang melakukan perbuatan tapi kan nggak bisa dipidana karena dia nggak punya sikap jahat ya. Nah, orang melakukan tindak pidana nih, katakanlah si A ini mau diperkosa, lalu kemudian dia melakukan self defense, dia melawan kemudian ditendanglah orang itu, jatuhlah orang itu tersungkur meninggal. Ya otomatis kan nggak boleh, dia nggak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya kan? Overmah. Overmah. Nudwir itu dia lebih kepada nudwir. Nudwir artinya overmah itu terpaksa ya. Overmah itu dia semacam sesuatu yang di luar semacam gini nih, kayak ada bencana alam lah ya. Bencana alam lalu kemudian dia terpaksa mencuri atau apalah katakanlah gitu. Itu sih. Terpaksa, tapi dalam keadaan terpaksa. Tapi memang itu keadaan terpaksa itu di luar daripada dirinya, ada dorongan dari luar gitu loh. Dorongan dari luar. Itu sih Mr. G. Jadi memang dia tidak melihat pada perbuatan, tapi dilihat pada sikap batin orang ini ketika melakukan tindak pidana perbuatan itu.
Jadi penjatuhan pidana itu lebih kepada sikap batin itu. Itu misteri. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan dakwaan ini, Prof. Kan terlihat jelas ini ya pasalnya ya, Prof ya. Pasalnya ini pembunuhan berencana dan pembunuhan. Kemudian ada undang-undang perlindungan anak nih, Prof. Tapi secara bersama-samanya, teman-teman mungkin lihat nggak ya, yang 55 ya? Aku nggak ketemu ya. Nggak ada lima-limanya. Nggak ada Iya. penyertaan. Hmm, Jadi perbuatannya bersama-sama, sama-sama didakwa dan pasal yang sama. Jadi sepakat sama Prof. Emran tadi sebenarnya. Jadi derajatnya sama. Walaupun pada perbuatannya dia mengaku hanya menguburkan, misalkan. Tapi kan perannya sama-sama penting tadi kata buat saya. soalnya di sini kalau di dakwaan ini, Mr. Blind, Iya, ada iya. pasal Izin. 4, ada pasal Izin. 459, ada juga pasal 458. Oke, begitu begini. Jadi itu bacanya begini nih. Memang 55 itu sudah dirubah menjadi pasal 20. Ya, Oke. 20. Jadi dia dakwaannya itu sepertinya begini nih. Pasal 459, subsidiar pasal 458, subsidiar pasal 458, junto pasal 20 huruf C kalau nggak salah. Iya. Huruf C, baru kemudian tindak pidana anak tuh di bawah tuh. Nah, tindak pidana anak itu dia menggunakan kata dan, berarti kumulatif dia. oh berarti ada pasal 20-nya di dakwaan itu. Pas. Iya, karena konsekuensi dari bersama-sama itu kan memang itu delik delik penyertaan dia. 20 itu kan sebenarnya kalau kita pakai versi KUHP lama kan 55 dia masuknya tuh. Iya, Itu turut pelecehan serta. dia, turut serta. 20 itu sebenarnya versi baru dari KUHP, dari KUHP baru ini sebenarnya. Iya. Ini pasal, jadi kalau di pasal lama itu 340, kemudian 338, junto 55, kemudian ada ini perlindungan anak. Karena di sini menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sama-sama keduanya nih. Iya, berarti di dakwaan Mungkin itu gini. ada pasal 20-nya ya. Ya, setiap Silakan, Bro. dakwaan yang memang ada frasa secara bersama-sama, berarti itu pelakunya itu pelaku jamak. Konsekuensi dari pelaku jamak itu ketika disebut sebagai dilakukan secara bersama-sama itu berarti itu versi dilnemingnya penyertaan melakukan tindak pidana. Itu sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan sebenarnya dia sudah diatur kembali di dalam pasal 20. Kalau dulu kan pasal 55 ayat 1 ke 1 ya, pasal 55 ayat 1 ke 1. Berarti kalau disertakan juga dijuntokan ke pasal penyertaan tadi, Prof, berarti bakal ada disparitas hukuman dong. Manis. Ya, Jadi begini, sebenarnya kalau pasal 459 itu ancaman pidananya kan diatur secara limitatif tuh. iya, Minimal 20 tahun, maksimalnya hukuman mati. iya. Nah, itu karena memang ancaman pidananya itu memang sudah di-state oleh undang-undang itu sendiri, sudah dibatasin. Konsekuensinya ketika ada orang yang didakwa dengan pasal 459, berarti dia nggak boleh sebenarnya dijatuhi pidana kurang dari 20 tahun. Itu nggak boleh. Karena undang-undang sudah membatasi itu. Itu prinsip dari asas legalitas itu. Salah satu prinsipnya. Artinya nggak boleh. Terkecuali begini, dia melakukan tindak pidana kaitannya dengan 458. Berarti 458 ini kan ancaman pidananya 1 hari sampai 15 tahun ya. Iya, 15 tahun. Hakim bisa menjatuhkan pidana 1 tahun, 2 hari juga bisa. Karena memang batas minimalnya itu adalah 1 hari. Batas maksimalnya itu 15 tahun. Jadi nggak boleh hakim menjatuhkan pidana itu melebihi dari 15 tahun. Itu nggak boleh. Karena pasal 459 ini sebenarnya delik terkualifisir, artinya delik dengan pemberatan. Nggak ada pasal lain lagi dalam KUHP ini yang ancaman hukuman mati terkecuali apa? Yaitu
secara berencana melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Nah, jadi memang pemberatannya itu ada pada merencanakan merampas nyawa orang itu sebenarnya. Itu pemberatan. Itu pun kalau misalkan kita pakai versi penganiayaan yang mengakibatkan mati, versi terberatnya itu adalah rencana. Nah, kualifikasi pemberatan itu ada pada unsur rencananya. Itu sebenarnya. Nah, oke, teman-teman semua, jadi ketika bisa dibuktikan bahwa terkait dengan pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana, maka ancaman hukumannya sudah di-state di situ 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi kalau perencanaannya misalnya tidak bisa dibuktikan, maka ancamannya adalah maksimal 15 tahun pembunuhan biasa. Nah, kira-kira ini teman-teman, apakah ini direncanakan? Apakah ini pembunuhan biasa? Mari kita ini ngobrol di sini, ngobrol tentang pembunuhan ini. Oke. Kita tidak sedang berdebat siapa mendukung Ririn, siapa mendukung Priyo, tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini timnya Ririn, ini timnya Priyo, itu salah. Nggak begitu kita punya pola diskusi ini, kawan-kawan. Silakan Mr. Blind. Aku mau nanya sama Prof. Emran nih. Prof, itu kan pasalnya berarti 459, 458, ya kan? Lalu kemudian dicontohkan pasal 20 sama perlindungan anak. Nah, kalau yang terbukti perencanaannya hanya terhadap Budi, lalu kemudian tidak ada perencanaan terhadap yang keempat korban lainnya, seperti apa itu kira-kira implikasi hukumnya, Prof? Implikasi hukumnya berarti kan itu cuma diambil satu. Oh, Diambil satu. Artinya bahwa diambil pasal satu yang tertinggi. Ada apa namanya? Ada satu prinsip namanya Samenlof van Strafbaarheid itu. Prinsip Samenlof van Strafbaarheid itu artinya begini. Artinya ada kalau dia begini nih. Ada satu perbuatan, ada beberapa perbuatan nih. Ada beberapa perbuatan. Berarti ada beberapa tindak pidana ya. Dia membunuh, merencanakan, tapi yang lain itu nggak direncanakan nih. Jadi ketika yang satu udah mati, ya udahlah kita habisin aja yang lain lah. Nah, berarti kan ancaman terberat dari semua pasal ini kan sebenarnya kan pasal 459 ya. iya. Ya, Berarti sebenarnya dia nggak ada lagi pemberatannya. Karena kalau misalkan orang dihukum mati, apalagi pemberatannya? Sudah nggak mungkin kan? Nah, sementara Iya. konsep pemberatan itu adalah diambil sepertiga dari pasal yang terberat. Contohnya begini, kita anggaplah ada penganiayaan. Penganiayaan ini kita anggap aja ada 6 tahun dia, 6 tahun. 6 tahun. Kalau 6 tahun berarti ditambah sepertiga pemberatnya, berarti 9 tahun dong. Nah, sepertiga ya. 8, berarti 8 tahun dong. Nah, 8 tahun. Nah, 8 tahun artinya 6 ditambah sepertiganya dari 6 tahun itu berarti 2 tahun. Ya 2 tahun berarti 8 tahun. 8 tahun. Tapi kalau orang sudah dipidana mati, ya apalagi yang mau dicatat, apalagi yang mau ditambah. Iya, iya. Berarti sudah menjadi satu kesatuan dari 359 itu, Prof ya? Walaupun di sudah 4 menjadi. korban itu tidak direncanakan gitu ya. Tidak Tapi terakumulasi direncanakan. jadinya. Terakumulasi, setuju. Itu dia terakumulasi. Izin. ya silakan. Tapi gini, kalau berkaca dari kasusnya Sambo nih, di situ kan 30 menit, katanya 30 menit aja itu sudah masuk perencanaan. Jadi kalau memang yang dipakai itu keterangannya Priyo yang sekarang, artinya setelah membunuh Budi, kan dia datang ke rumah. Nah itu kan ada jeda waktu kan? Ada jeda waktu di mana dia bisa mengurungkan niatnya, atau dia niat membunuh yang 4 itu, lalu atau dia mengurungkan niatnya gitu. Jadi itu bisa masuk ke perencanaan juga nggak? Sebab kalau di tempat Sambo dulu itu 30 menit aja udah masuk perencanaan itu. Itu kalau begitu gimana, Prof? Iya, memang ibu ini kalau nanya detail, apa namanya,
Soalnya diikutin lah kasus-kasus itu ya, dan memang apa namanya ilmunya langsung ditangkap gitu. Iya, saya setuju sebenarnya. Jadi begini, memang ketika terjadi perencanaan itu kan begini, ada sebenarnya syarat ketika dalam memori fund listing itu syarat-syarat untuk kemudian dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana atau sesuatu yang direncanakan. Memang di sana itu nggak ada yang namanya diberikan semacam limitasi waktu, harus kira-kira lamanya sekian, lapanya sekian. Ah, yang perlu kita ketahui itu begini, yang penting sudah ada dulu kesepakatan di antara kedua kedua orang ini nih. Kedua orang ini nih. Artinya mereka sudah melakukan kesepakatan. Mau dia kesepakatan itu hanya berangsur 10 menit sekalipun, tapi memang mereka sudah punya itikat secara bersama-sama. Makanya tadi saya bilang, niatnya itu sudah terpatri di dalam hati mereka. Nah, untuk kemudian mengobjektifkan apa yang sudah mereka rencanakan. Jadi kalau misalkan ada selisih waktu 5 menit untuk dia cabut nih, berarti kan dia bisa menghindar ya. Ya, Dia bisa jeda menghindar. waktu. Ada jeda waktu, ada yang jeda waktu. Tapi memang dia nggak memanfaatkan jeda waktu 5 menit itu. Dia mengikuti apa yang sudah diskenariokan sebelumnya dalam bentuk meeting of mind tadi. Meeting of mind artinya ada kesepakatan di antara mereka, ada kesepahaman yang kemudian terbangun dalam bentuk kesepakatan di antara mereka untuk merampas nyawa orang. Maka dalam memori fund listing itu disyaratkan 3 hal. Pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melaksanakan perbuatan harus berada dalam keadaan tenang. Ada jeda waktu yang cukup. Yang kedua, ada jeda waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Berarti jeda waktu itu menjadi penting gitu lah. Artinya orang ini benar-benar sadar dia akan melakukan pembunuhan. Dia dengan dalam kondisi kesadaran yang tinggi, ya kan? Kesadaran dia nggak di bawah tekanan. Dia sadar bahwa apa yang direncanakan ini untuk merampas nyawa orang. Tapi kemudian dia ikutinlah skenario itu. Dan pembunuhan itu terjadi. Dan memang itu kalau kita pakai versi dakwaan berarti terbukti. Iya kan? Ada perencanaan, lalu kemudian sampai mempersiapkan alat dan sebagainya, lalu kemudian mereka melakukan pembunuhan. Artinya itu adalah satu kesatuan dari rencana dan pembunuhan itu. Maka dilakukan secara bersama-sama. Itu sebenarnya. Bahkan ketika mereka datang ke sana pun itu kan ada skenario dulu kan. Seolah-olah mereka itu dalam konteks artinya untuk membangun bisnis lah. Kalau saya tadi saya coba dengerin lagi siapa yang di-share sama Mr. G. Oh iya, dan memang ketika merencanakan itu sepertinya lebih banyak lah dalam konteks perencanaan ini, itu lebih banyak perannya si Prio. Iya. Kalaupun dia diarahkan oleh si Ririn nih, karena salah satunya dia yang mempersiapkan alat. Yang kedua, ketika sampai di rumahnya Budi untuk kemudian mengajak untuk kemudian menawarkan bisnis minyak. Dia adalah di dalam perencanaan itu dan memang dia memainkan perannya dengan baik. Konsekuensinya apa? Perbuatan itu terjadi. Ada 5 orang yang kemudian meninggal. Itu sih. Saya tambahkan sedikit Boleh. buat pertanyaannya Bu Jelita ya. Jadi bukan dari perbuatan satu ke perbuatan lain jedanya, tapi dari perencanaan ke perbuatan itu yang dihitung ada jeda. Tadi kan Bu Jelita bilang kan sudah mengeksekusi Budi nih. Ada waktu untuk mereka pergi ke rumah korban selanjutnya kan. Nah, ada jeda kan di situ. Tapi bukan itu yang dihitung, tapi dari proses perencanaan itu sampai mereka melakukan eksekusi terhadap Budi itu kan ada jeda tuh. Nah, itu yang dihitung, bukan yang dari kios ke korban selanjutnya ke rumah. Gitu mungkin Bu Jelita. Jadi begini saya tambahkan begini. Ketika ada dakwaan yang memang didakwa dengan pasal 459 tadi, kalau enggak 340 sebelumnya, berarti pasal-pasal lain itu semuanya enggak menjadi penting kalau misalkan pasal 459 itu terbukti. Tapi kalau tidak terbukti perencanaannya, maka dia akan turun derajatnya ke 458, Prof ya? 458. Oke. Karena kan makanya susunan dakwaan itu kan dia subsidiar dari yang terberat dulu sampai yang teringan. Yang terberat itu adalah pembunuhan berencana. Jadi kalau misalkan nih pembunuhan berencananya terbukti, pasal lain udah nggak perlu dibuktikan.
Oke, betul. Berapa bulan? Karena dengan sendirinya kan otomatis 458 juga terbukti dong, karena kan dia pembunuhan biasa. Iya, iya. Nah, unsur-unsur dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal 458 ini ada di dalam pasal 459. Karena perbedaan antara pasal 458 dengan pasal 459 itu adalah unsur rencana. Di dalam pasal 458 nggak ada unsur rencananya. Unsur rencananya itu dirumuskan dalam pasal 459 sebagai tindak pidana dengan pemberatan. Itu sih. Mantap. Keren Terima sih. kasih ilmunya, Prof. Ini mumpung ada Prof. Imran nih, Izin nanya. bertanya, Prof. Ya, Terima kasih silakan. banyak, Prof. Ini menarik sekali, banyak dagingnya, Prof. Terima kasih sudah hadir, Prof. Begini, Prof. Yang pertama yang terkait tadi mungkin skenario perencanaan yang dibangun ya, yang dihadapkan oleh JPU kan salah satunya Palu dan juga Baligo gitu. Itu. Nah, itu yang pertanyaan pertama gitu. Untuk pertanyaan kedua, Prof, misalkan kan demi kepastian hukum ini juga tuntutan dari masyarakat besar nih. Misalkan yang kedua orang ini kan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kemudian di kemudian hari muncullah fakta baru yang menimbulkan nama-nama tersebut. Sementara ini sudah inkrah nih. Nah, apakah dakwaan baru untuk pelaksanaan sidang berikutnya itu seperti apa, Prof? Terima kasih. Sengkon dan Karta, Prof. Iya, berarti sama. Kalau misalkan memang ada keterlibatan orang lain dari yang 5 orang ini, ya, dari yang 2 orang ini, berarti memang didakwa juga secara bersama-sama juga. Artinya dakwaannya juga akan sama. Karena kan memang versi dakwaan sebelumnya itu kan terbukti, tapi kemudian ada pelaku lain gitu loh. Ada pelaku lain, ya berarti memang dakwaannya juga sama juga, lalu kemudian mereka juga pada akhirnya diputus juga. Berbeda kalau misalkan begini, artinya diputus juga dengan putusan yang sama seperti yang sebelumnya. Kenapa saya bilang sama? Karena samanya itu karena ada unsur rencana secara bersama-sama itu. Ketika orang-orang itu hendak melakukan pembunuhan, mereka secara bersama-sama merencanakan dulu kan. Nah, jadi putusannya itu sama dianya. Tapi kalau misalkan begini, di satu ketika tiba-tiba ditangkaplah ada pihak lain yang kemudian mengaku ataukah mungkin ada bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya bukan 2 orang ini yang melakukan pembunuhan, tapi versi yang kemudian disampaikan oleh Ririn itu adalah versi yang sebenarnya. Nah, berarti orang-orang yang sebelumnya itu belum diproses, itu mereka diproses dulu tuh, dibuktikan dulu tuh. Disidangkan Harus kembali. kan dibuktikan, disidangkan dulu. Disidangkan kembali. Setelah disidangkan, lalu kalau seandainya dalam putusan itu para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan mereka terbukti, putusan itu akan dijadikan sebagai novum untuk apa? Diajukan PK. Kepentingan PK itu apa? Untuk membebaskan yang 2 orang yang sudah terlanjur didakwa, sudah terlanjur menjadi terpidana. Itu sih. Tapi harus inkrah dulu ya, Prof. Inkrah, harus inkrah, Apa harus di putusan tingkat 1 sudah bisa dijadikan novum? Itu nggak bisa, itu kan Nggak masih bisa dia ya? masih Oh, dakwaan kan, masih dakwaan. Artinya versinya Bang Maksi itu kan selalu pakai masih dakwaan. Kalau dakwaan ini kan masih dugaan lah, iya. belum terbukti. Memang kalaupun sudah ada putusan sekalipun, tapi memang dia belum berkekuatan hukum tetap. Oh, Gitu sih. berarti harus inkrah baru nanti jadi novum untuk melakukan PK terhadap yang 2 orang tadi, Prof ya, yang bukan pelakunya ternyata. Iya, itu Oke. kita punya presiden, kita punya jurispruden. Jurispruden itu yang tadi Bang Glenn kemarin jelaskan juga tuh kaitannya dengan case-nya Sengkon dan Karta kan. Iya. Sengkon dan Karta tuh memang begitu. Itu sih, memang Sengkon dan Karta itu yang menjadi terobosan hukum. Mahkamah Tapi Agung itu kemudian membuat satu lembaga baru. bisa nggak kita ajukan judicial review-nya, Prof, untuk merubah bahwa ketika sudah ditemukan pelaku lain, lalu kemudian bukan dia gitu ya, tanpa harus PK, langsung vonis bebas gitu, Prof. Karena kan pasti ada jeda waktu yang panjang juga untuk sampai menuju inkrah, Prof. Kasihan juga orang. Ya, memang karena orang ini kan diputus orang ini kan sebenarnya yang memutus mereka menjadi terpidana itu kan pengadilan.
Jadi betul. cuman pengadilan yang memang apa namanya berwenang untuk kemudian membatalkan putusan itu sendiri. Lembaga lain kan nggak mungkin, ya kan? Oh, Nggak mungkin. Karena dia sudah diputus nih, sudah diputus ya. dan ditetapkan, maka harus ada keputusan dan penetapan yang membatalkan juga putusan itu sendiri. Itu nggak mungkin sih. Oh, itu dasarnya ya, Prof ya. Dasarnya, Iya, dasarnya. iya. Siap, siap, siap. Mantap juga ini. Oke, Bang Rojak sudah jelas Bang Rojak? Siap, Bang Mr. G, terima kasih. Iya, kalau ini saya pribadi ya, bukan karena benci atau tidak melihat fakta ya. Dengan ada palunya digergaji itu sudah persiapan. Kalau palu itu miliknya Priok, kemudian digunakan katakanlah oleh Ririn, ya berarti dua-duanya ada keterlibatan di situ. Ada peran. Iya ada peran ya. Meskipun itu peran itu kecil atau besar, ya sudah kelihatan dari situ. Ada secara bersama-sama kalau itu memang dakwaannya jaksa memang demikian ya mungkin ya bisa dibuktikan. Apalagi ini saya dengar-dengar palunya ketemu. Kalau palunya ketemu ada yang mau menghadirkan ya itulah palunya, itulah yang dipotong, itulah persiapannya. Persiapan itu membuktikan adanya perencanaan kalau menurut saya. Ya Oke. bisa-bisa ya. Kan kalau tiga berapa tadi? 539 ya. 459. 459 yaitu antara hukuman mati seumur hidup atau 20 20 tahun. tahun. Udah, nggak perlu Tapi dibuktikan yang lain anak-anak anak kecil apa itu semua, ya itu sudah semuanya. oke, Prof. Silakan, Mr. Brian. Ini mau tanya Prof. Berarti eh, indikasi atau parameter utama dalam menentukan sebuah perencanaan itu, Prof. Apakah hanya dengan ada perbuatan permulaan ya atau persiapan itu sudah merupakan indikasi adanya suatu perencanaan, atau harus dibuktikan dulu misalkan kayak meeting of mind-nya, ada percakapan, ada apa namanya, ada kesepakatan yang begitu-begitu, Prof. Apa hanya diukur dari persiapan-persiapan itu, perbuatan-perbuatan persiapan itu, Prof? Iya. Jadi kalau 459 ya rencana ya, terus ada 458. Nah, ini kita langsung ke apa namanya kita bikin analisa yuridis normatifnya aja nih di situ, langsung ke pasalnya tuh. Bisa nggak kira-kira ada orang didakwa dengan 458 nih pembunuhan biasa, tapi secara bersama-sama? Bisa, Nah, bisa kan? bisa, Bisa. Bisa juga ada orang didakwa dengan pembunuhan berencana tapi secara bersama-sama. Berarti bisa juga kan? Bisa bisa. juga. Perbedaannya itu di mana? Nah, perbedaannya itu kalau misalkan secara bersama-sama melakukan perencanaan, berarti memang mereka sudah bersepakat sebelumnya, sudah ada pembicaraan sebelumnya di antara mereka. Artinya Ya, kesepakatan itu tujuannya itu untuk apa? Untuk merampas nyawa orang lain. Tapi bisa nggak kalau misalkan 458 tadi, suddenly nih mereka secara seketika nih, mereka artinya dengan spontan kemudian merampas nyawa orang itu secara bersama-sama. Ya, Nah, berarti juga harus ada meeting of mind juga. Makanya tadi saya bilang, pertanggungjawaban pidana itu dititik beratkan bukan pada perbuatannya, tapi pada menstreanya. Maka nanti dilihat, apakah menstreanya itu ditujukan kepada merampas nyawa orang itu, memang mereka nggak saling bikin kesepakatan di antara mereka nih. Tapi memang kehendak antara si A dengan si B ini sama, untuk membunuh gitu loh. Untuk membunuh. Berarti yang satu ini tidak ada kesepakatan tapi sudah ada kesepahaman. Berarti ya kan? ya, 458 itu yang penting ada kesepahaman. Nah, ada kesepahaman, sama-sama punya niat membunuh, kalaupun tidak pernah disepakati sebelumnya. Nah, tidak pernah sepakati sebelumnya. Itulah yang perbedaan antara 458 dan 459. Tapi kalau begini, ada orang yang kemudian memang niat jahatnya itu untuk membunuh. Lalu yang satunya ini dia tidak punya niat untuk membunuh, hanya menganiaya. Berarti tidak terjadi yang namanya meeting of mind.
Oh, kesamaan niat. Kesamaan niat itu nggak ada. Artinya bahwa konsekuensinya itu dia ada pada dakwaan. Yang satu itu didakwa dengan pembunuhan biasa, sementara yang satunya itu didakwa dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Makanya yang begini-begini memang butuh kejelian gitu loh, butuh kejelian kemudian untuk kemudian apa namanya mendalami perkara. Karena kan saya katakanlah ngelihat teman saya nih lagi berantem nih ya. Lagi berantem nih. Teman saya kemudian sampai ke sana dia berantem nih. Niat saya hanya pengen membantu teman saya nih, tapi saya nggak punya niat membunuh. Teman saya ini punya niat membunuh nih. Niat membunuh. Karena saya nih tergerak nih ngelihat teman saya. Oh kalau udahlah saya bantulah dia. Kendati pun saya bantuan saya itu saya menggunakan apa? Pisau katakanlah. Tapi memang pada akhirnya yang benar-benar dilihat itu adalah sikap batin dari saya. Bukan dilihat dari perbuatan. Perbuatan saya ada, tapi sikap batinnya tuh bagaimana? Itu konsekuensi dari penjatuhan pidananya. Akibatnya itu apa? Kalau orang niatnya membunuh, berarti kan ancaman pidananya kan berat. Tapi kalau niatnya hanya menganiaya, lalu kemudian orang itu meninggal, berarti kan gradasinya menurun tuh. Niatnya nggak membunuh, tapi penganiayaan. Tapi karena penganiayaan itu orang ini meninggal. Artinya mati. Artinya mens reanya itu bukan untuk membunuh, tapi pembunuhan itu terjadi karena dia hanya melakukan penganiayaan di luar skenario dia, di luar kehendak dia. Tetap dimintakan pertanggungjawaban pidana, hanya saja mungkin lebih rendah daripada niat untuk membunuh. Itu sih Min. Mr. Brian. Nah, ini lagi Prof. Langsung ke studi kasus saja Prof ya. Misalkan saya curhat sama Mr. Z, ya kan? Mr. Z, saya nggak suka sama orang itu. Nanti kalau saya ketemu sama dia mau saya matiin. Saya dendam banget lah sama orang itu. Misalkan gitu ya Prof ya. Artinya mens rea ada pada diri saya kan. Saya memang kepengen orang itu mati. Nah, Mr. Z ini, ya, cuman saya ajak, tapi dia tahu. Mr. Z itu tahu saya mau membunuh orang itu. Ya kan? Dia hanya mengetahui Prof. Apakah karena dia mengetahui terus dia menyertai saya itu sudah dikatakan sebuah kesepakatan, Prof? Itu merupakan kesepakatan. Oh, udah Karena termasuk begini, kesepakatan ya? ya mungkin penjelasannya tuh begini. Delik itu kan gak harus ada delik, ada berbagai macam delik lah. Kalau nggak salah ada 17 delik. Di antaranya itu delik komisi dan delik omisi. Ada juga namanya delik commission and omission komisa. Jadi ada delik aktif, ada delik pasif. Makanya kalau kita baca pasal 1 angka 28, definisi tersangka tuh begini. Tersangka adalah seseorang oleh karena perbuatannya. Berarti ada perbuatan aktif dong. Ya kan? Tapi kemudian dialternatifkan atau karena keadaannya. Keadaan nih. Iya. Berarti dia cuma diem nih. Dia diem nih. Dia nggak berbuat apa-apa. Padahal dia punya kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu. Nah, artinya itu tuh. Tersangka adalah seseorang oleh karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Saya lupa ya. Patut diduga. Jadi bahasanya itu patut diduga. Patut diduga merupakan pelaku tindak pidana. Berarti orang itu dipidana bukan hanya karena perbuatannya, tapi juga karena keadaan orang itu. Karena keadaan orang itu. Saya contohkan begini. Mungkin kalau kalau perbuatan itu berarti dia tunduk pada apa namanya? Ini asas legalitas ya. Jadi memang perbuatan yang diperintah. Jadi kalau pidana itu kan begini nih. Adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Membunuh kan dilarang. Betul. Ya. Dilarang oleh undang-undang. Atau yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan itu dia diperintah untuk melakukan sesuatu. Nah, disertai sanksi pidana bagi mereka yang tidak mengikuti perintah atau tidak mengikuti larangan. Makanya Konglek ya? Udah belum? Udah. Jadi itu ada namanya delik pasif namanya. Ada delik Salam pasif. gabung. Delik pasif. Dari Bogor. Salam. Oh ya, salam.
Nah, berarti begini, orang itu begini, nggak selalu dia harus melakukan satu perbuatan dulu, barulah kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Diamnya dia itu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena apa? Undang-undang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Contohnya kalau kita merefer pada pasal 244 ya, 224 sebelumnya ya. Hmm. 224 sebelumnya itu kan setiap orang itu diwajibkan untuk menghadiri ketika dia dimintakan keterangan sebagai saksi ataupun ahli. Berarti Ya, kan itu delik perintah ya, delik iya komisi betul. kan. Heeh, Oke, kalau dia tidak melakukan perintah itu, otomatis kan dia dimintakan pertanggungjawaban pidana 6 tahun tuh, betul. ya kan? Dikenai Nah, sanksi ya. ataukah begini? Ah, ah. Ataukah mungkin kalau kita merefer pada pasal 432 kalau nggak salah dulu itu di KUHP lama itu pasal 531. 531 itu kalau misalkan nih itu ada orang dalam satu ketika tuh dia itu melihat ada orang lain di bawah ancaman pembunuhan atau terancamlah nyawanya. Lalu kemudian orang itu nggak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan si korban nih, si calon korban nih. Iya, Berarti dia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, kalaupun sebenarnya dia nggak punya niat untuk apa namanya melakukan pembunuhan. Tapi diamnya dia itu nggak boleh, karena undang-undang memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Oh, berarti dia dipidana karena keadaannya, Prof ya. Karena keadaannya. oh, Bahkan mungkin begini, ada delik omisi tidak sempurna juga. Ya. Ibu-ibu, kita bilang aja ibu-ibu. Ibu-ibu itu memang diwajibkan untuk kemudian menyusui anaknya ya. ya. Ya kan? Nah, tapi kemudian karena kelalaian dia nih, dia nggak menyusui anaknya tuh berhari-hari, anaknya tuh metong. Konsekuensinya berarti kan dia melanggar kewajibannya kan? Iya, Ya. Nah, dia tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ya konsekuensinya dia dimintakan pertanggungjawaban pidana juga. Contoh lain lagi, itu yang apa namanya di perlintasan kereta tuh ya, kan ada iya, petugasnya tuh, betul. tugas Tutup orang, pintu, tugas orang, palang tutup pintu. pintu palang. Kalau misalkan dia secara sengaja ataupun karena kelalaian dia, ada kereta lewat nih, padahal Dia kan tidak tugas tutup. dia diberikan tugasnya kan untuk menutupi palang kereta tuh kalau misalkan keretanya lewat, nggak ditutupin sama dia bro. Heeh. Nah, berarti kan dia deliknya delik pasif, dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sama dia. Itu sih. Mantap. Oke. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya nanti, Prof. Ini ada Bang Ari Ambon. Silakan, Bang Ari. Buka moodnya, Bang Ari. Saya Jong nanya dikit. Oh, ada kopi. Silakan kopi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya sama Prof. Emran soal saksi yang tidak disumpah karena kemarin kan rame anggapan bahwa mereka itu kan sama-sama terdakwa sehingga tidak disumpah. Padahal kita tahu kalau saksi itu memberikan kesaksian pada terdakwa yang lain kan. Nah itu kenapa tidak disumpah? Apakah hanya saksi alibi yang disumpah? Gimana Prof? Jadi sebenarnya begini. Saksi itu kan sebenarnya dia sama aja, dia mau saksi mahkota ataupun tidak. Karena dalam konteks perkara ini kan sebenarnya dakwaannya di splitsing nih, dipisah ya, dipisah. Dakwaannya si Ririn sendiri, dakwaannya si Prio itu sendiri. Konsekuensinya ketika si Prio itu memberikan kesaksian kaitan terhadap dakwaannya si Ririn, berarti harusnya dia disumpah karena dia bukan terdakwa. Nah, semua siapapun dia, baik ahli maupun saksi yang dapat dimintakan keterangannya di pengadilan, dia harus dimintakan sumpah dulu. Konsekuensi dari sumpah itu, kalau misalkan dia menyatakan sesuatu yang nggak benar, berarti dia diterapkan apa namanya delik sumpah palsu, bukan keterangan palsu ya, atau bukan saksi palsu. Pasalnya itu adalah apa? Sumpah palsu. Konsekuensinya karena dia di bawah sumpah. Satu-satunya yang tidak dapat dimintakan, tidak disumpah adalah terdakwa. Karena apa? Dia dilindungi sama prinsip namanya right to remain silent. Dia bohong sekalipun gak ada masalah. Karena dia sudah didakwa. Jadi ada kepentingan dia untuk melakukan pembelaan diri. Nah, itu berkonsekuensi pada adanya alibi. Nah, jadi katakanlah nih, kalau si Ririn itu menjadi terdakwa, bohong pun dia nggak ada masalah.
Tapi ketika dia dihadirkan sebagai saksi, maka dia berkewajiban untuk menyatakan sesuatu yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dan dia alami sendiri. Itu secara benar. Makanya kemarin kalau misalkan memang saksi itu nggak dibawa sumpah, ya saya pun ngelihat ini sesuatu yang aneh. Itu sih. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, Prof. Kalau dia memberikan keterangan sebagai saksi tidak di bawah sumpah, apakah keterangan itu menjadi alat bukti atau menjadi pertimbangan hakim di kemudian hari? Itu Karena nggak bisa konsekuensi dijadikan hukum. alat bukti. Nah, Karena syaratnya berarti dia harus disumpah terlebih dahulu. ya, berarti kedudukannya pada saat itu apa, Prof? Kalau memberikan keterangan tanpa sumpah, apakah hanya keterangan biasa atau bukti petunjuk atau apa? Misalkan Ya, ada predikatnya mestinya nggak? mestinya keterangan dia itu tertolak, kesaksian dia tertolak. Oh, Karena itu syarat masalahnya. Artinya alat bukti itu kan harus ketika diperiksa kan harus ada syarat dulu ya. Dia ya, harus memenuhi kualifikasi syarat dulu ya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi berarti kan artinya tidak memenuhi standar. Konsekuensinya mestinya keterangan itu tidak diterima. Harusnya nah, hakim menolak itu. oke. Terus misalkan begini, Prof. Ini kan sudah terjadi bahwa dia memberikan keterangan tidak di bawah sumpah kan. Nah, lalu ini misal, Prof, ya. Ini permisalan. Ketika nanti dalam amar putusan keterangan tersebut dimaktubkan di dalam amar putusan, itu implikasi hukumnya nanti seperti apa, Prof? Apakah nanti terjadi kekeliruan hakim atau seperti apa, Prof?